Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Kita awali dengan bersyukur dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dijalani dengan baik, sempurna insyaallah, dan mendapatkan penerimaan terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami bersama teman-teman santri dari PKU Pendidikan Kadar Ulama, alhamdulillah kita akan mencoba untuk mengkaji spesial khusus untuk hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari terkait dengan Kitabus Syam. Jadi segala hal yang terkait dengan ketentuan puasa khususnya di Syam Ramadan yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, bersama kita saat ini ada 5 yang tengah berada di Indonesia. Ya, ada sebagian yang ada di beberapa negara. Ada yang di Madinah, di Al-Azhar, di Kairo, ada yang di Sudan, di Turki. Demikian beberapa kawan-kawan ada yang di sini dan juga dalam transit sebelum berangkat ke tempat-tempat yang berbeda untuk thalabul ilmi. Memohon doa dari teman-teman semua, semoga adik-adik kita, teman-teman dari santri mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ulama untuk ke depan, menggantikan ulama-ulama kini dengan kualitas yang lebih baik insyaallah. Baik, sudah siap ya? Kita insyaallah mengaji. Nanti untuk edisi pertama teman-teman bisa mencatat, mendengar, dan nanti untuk besok masing-masing mulai mengkaji dari kitab ya. Jadi nanti bergantian baca kitab dan saya akan menerangkan insyaallah. Jadi yang kita akan jadi rujukan adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, ini yang kita gunakan ini ya. Ini tanpa syarah. Jadi nanti langsung untuk hadisnya saja supaya nanti kita bisa bahas kedalamannya dan juga nanti mengambil referensi dari beberapa syarah. Ya seperti nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab syarah Fathul Bari-nya, juga beberapa yang lainnya. Namun sebelum itu saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa kita menggunakan ini sebagai acuan. Yang pertama, ini adalah tingkat yang pertama dari kitab sahih, dari maratib kutubul hadis, urutan-urutan kitab-kitab hadis. Tentunya ada Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, atau kita kalau perjelas lagi di ilmu hadis ya mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Jadi ada Imam Al-Bukhari dan Muslim, kemudian Al-Bukhari man farada alaihi al-Bukhari, man farada alaihi Muslim, kemudian syurut Bukhari, Bukhari dan Muslim, syurut Bukhari, syurut Muslim. Itu yang paling utama. Sebelum ke bawahnya ada sunan-sunan ya. Jadi karena kita dahulukan dulu Sahih Al-Bukhari, dan Sahih Al-Bukhari ini urutan yang paling tinggi untuk kitab hadis dari segi kualitas hadisnya dan validitasnya, tingkat keotentikan, kebenaran dan kepercayaannya. Penting saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kitab ini singkatan ya. Sahih Al-Bukhari ini singkatan yang disematkan kepada kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Nama aslinya itu kan Al-Jami', Al-Jami' Al-Musnad ya, Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini biasanya dituliskan di bawah ini. Jadi kalau ada keterangan sahih, nah ini di bawahnya ada keterangannya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, ini penting teman-teman ketahui bahwa di dalam kitab hadis itu nanti ada kitab Jami', ada kitab Sunan, ya kan? Ada kitab Musnad, ada kitab apa lagi? Mu'jam. Ya, nah itu setidaknya ada 4 yang paling utama. Jadi Jami', Sunan, Musnad, satu lagi apa? Mu'jam. Nah, itu penting kita ketahui untuk menentukan pola belajar kita sekaligus mengambil manfaat dari kitab hadisnya. Karena penamaan ini nanti menunjukkan ya arah hadis itu atau topiknya disusun berdasarkan topik-topik apa gitu. Nah, kalau Jami' biasanya itu menunjukkan kitab hadis yang mengumpulkan informasi umum. Ya, jadi masih luas berdasar susunannya itu masih umum. Jadi baik perkaranya tentang iman, tentang fiqih, gitu kan, tentang kehidupan muamalah misalnya. Karena itu di kitab Jami' nanti kumpulannya, susunannya itu mengumpulkan bab-bab tentang kehidupan secara umum. Seperti di Sahih Al-Bukhari ini disebut dengan Jami', ini mengumpulkan setidaknya 97 bab. Disebutnya kitab nanti ya, 97 topik
yang tercantum di kitab ini. Jadi setiap topiknya nanti ada pembahasan yang berbeda-beda. Misal pertama kitab Badul Wahyi ya, tentang bagaimana turunnya wahyu untuk menetapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Kitabul Iman ya, kemudian ada Kitabul Ilmi, terus nanti sampai juga kita belajar sekarang Kitabul Shaum. Nah, ini setiap kitabnya berisi banyak hadis. Misalnya Kitabul Iman ada 57 hadis ya. Jadi kalau kita lagi lemah iman, pengen kita kuatkan lagi ya, supaya kita imannya kuat, nggak turun-turun. Nah, itu kita bisa kaji Kitabul Iman. Jadi kita bahas, keluarkan amalan apa yang bisa menguatkan iman. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, beda dengan Sunan. Kalau Kutubul Sunan, ya Kutub As-Sunan, itu kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema fikih. Ya, urutan fikih. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab Sunan, itu dibuka misalnya dengan babut taharah, kan? Dari bab taharah, kemudian masuk tentang penjelasan tentang air, tentang wudhu, gitu kan, baru kemudian ke sholat dan seterusnya. Jadi kitab hadis yang disusun berdasarkan tema fikih atau urutan fikih disebut dengan apa? Sunan. Ya, makanya kita temukan misalnya Sunan Abu Daud, gitu kan, Sunan An-Nasai dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda mau mencari referensi terkait pembahasan fikih, itu paling tepat langsung ke kitab Sunan. Ya, kitab Sunan. Jadi jangan terjebak, oh ini enggak sahih, belum tentu juga. Ya, karena sahih yang dimaksud urutan ini nanti ada tentang sanad ya. Jadi kalau kita mau cari sanad yang paling sahih, sanad itu urutan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya. Imam Al-Bukhari kan lahir tahun berapa? 194 Hijrah, ya kan? Wafat 256 Hijrah. Artinya kan enggak ketemu Rasulullah kan? Harus diurut tuh sampai ke Nabi. Nah, beliau ini yang mampu mengurutkan riwayat hadisnya itu sampai ke Nabi yang paling sahih, yang paling valid. Ya, jadi ketat sekali kualifikasinya. Jadi kalau kita bicara tentang urutan sanadnya, itu Al-Imam Al-Bukhari tempat yang pertama urutannya. Ya, tapi kalau kita bicara tentang referensi hadisnya di bab apanya, nggak semua ada di Al-Bukhari. Jadi di kitab lain pun banyak yang sahih, ya kan? Cuman kualitas pertama untuk urutan sanad di mana? Al-Bukhari, gitu kan? Cuma nggak semua hadis dihimpun di Al-Bukhari karena masih umum. Jadi kalau kita ingin mencari tentang fikih, langsung aja ke kitab apa? Sunan. Ya, misal di Sunan Abu Daud, ya kan? Ada kelengkapan-kelengkapan terkait masalah-masalah fikih. Jadi kalau Anda mencari tentang salah satu contoh lah, ya, hadis tentang cara sujud. Nah, itu dicari di Al-Bukhari nggak akan ketemu. Ya. Sampai kiamat kurang 2 hari, apakah pakai telapak tangan atau lutut nggak ketemu. Ketemunya di mana? Sunan Abi Daud. Ya kan? Nah, di Al-Bukhari pun akan ditemukan beberapa hal-hal terkait tentang hadis, misalnya sholat, kan, tentang puasa, atau tentang tema fikih, tapi masih dalam skala apa? Umum ya. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ada musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan sanad ya, atau orang yang meriwayatkannya, musnidnya siapa. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berapa hadis beliau riwayatkan, ya kan? Dikumpulkan di satu kitab. Nah, itu kitab musnad namanya ya. Misalnya sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, berapa hadis beliau pernah riwayatkan. Itu kita cari kemana? Kitab musnad. Jadi kalau teman-teman mau mencari kitabnya atau hadisnya kumpulan Ibnu Abbas saja semuanya, saya pengen belajar. Nah, langsung aja ke kitab musnad. Kalau ke sini kita capek lagi nyarinya. Ya, nggak satu-satu dicari rawi yang Ibnu Abbas. Ya, itu mungkin butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, ini diantara yang populer, musnad yang paling populer siapa diantaranya? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu sebetulnya lebih dikenal ya, otoritasnya di bidang hadis. Beliau punya kitab musnad dikenal dengan namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada lagi Mu'jam. Ya, kitab Mu'jam. Mu'jam mengurutkan berdasarkan urutan-urutan abjadnya gitu ya, sehingga bisa diketahui secara tematik ya. Jadi secara tema, topiknya bisa diketahui dengan mudah, larinya ke kitab Mu'jam. Mu'jam apa yang teman-teman tahu? At-Tabrani. Ya, Mu'jam At-Tabrani. Ya, jadi di antara kitab-kitab yang bisa kita dapatkan. Nanti mungkin satu waktu kita ke perpustakaan ya, atau kita lihat koleksi di kita ada kitab apa saja, nanti tunjukkan supaya tahu fisiknya. Saya dulu belajar hadis, ilmu hadis tuh langsung belajar, terus di kitabnya langsung ditemukan, ditunjukkan. Jadi kita tahu ini berapa jilid, ini berapa bab, ya bahkan kita tahu ketikan yang masa lalu tuh, ya jadi tulisan tangan, keketikan. Sekarang kan udah komputerisasi. Ya, ini kebayang kalau ulama nulis berjilid-jilid itu, ya tintanya berapa banyak. Terus disalin pakai mesin tik dulu kan, sampai kekinian. Nanti kita lihat, karena di kitab hadis itu nanti banyak ragamnya. Ini baru kita di pokok tentang materi hadis, belum nanti di ulumul hadis.
Ulumul hadis lebih banyak lagi nanti kitab-kitabnya, macam-macam nanti. Ada yang terkait dengan jarh wa ta'dil, kan? Ada yang terkait dengan turunan-turun definisi hadis, ya, menjelaskan hadis sahih itu apa, dhaif apa, ini apa. Itu nanti ragamnya banyak lagi. Ada rumus-rumus, kitabnya kecil, tapi sekali kita baca, kita bisa mendengar aja, kita tahu nih, ada isyarat ini sahih, ini dhaif, ini palsu. Ya, seperti ada yang pernah dengar kitab ini, Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Ya, Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Karya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya kan. Nah, itu nanti ada rumus-rumus cepat tuh. Kalau kita tahu rumusnya, dengar hadis sekali aja begini, ini meragukan nih. Ya, ini kemungkinan dhaif atau kemungkinan palsu gitu ya. Ini sahih. Nah, itu ada rumus-rumus cepatnya. Ya. Oke, sekarang karena waktu kita terbatas, kita akan langsung ke sini. Jadi saya ingin terangkan dulu. Jadi Sahih Al-Bukhari kitabnya termasuk kitab apa? Jami' ya. Kalau jami' berarti materinya apa? Umum, luas ya. Jadi kalau teman-teman mau ceramah nanti atau mau mengajar materi sifatnya umum ya, nanti cari ke sini ada 97 pembahasan. Ya, topiknya apa saja gitu. Nanti tinggal lihat objek yang akan kita dakwahi, kita mengajar itu materi tentang apa? Apakah tentang pengajian ibu-ibu, nanti lihat bab tentang ibu-ibu misalnya kan di sini, atau tentang bapak-bapak, atau ke militer, di sini juga ada bab militer. Ketika ke rumah sakit, di sini ada bab tentang sakit, ya, Kitabul Marid. Nah, terus suasananya apa? Kalau puasa, di sini ada Kitabus Shaum. Haji ada, lengkap sekali, ya, terkait topik-topik kehidupan kita secara umum. Nah, tapi kalau dibutuhkan spesifik, hadisnya dari Ibnu Abbas, pengen tahu Ibnu Abbas berapa banyak hadisnya, larinya kemana? Musnad, gitu ya. Kalau kita pengen cari tentang fikih, sunan. Kalau kita ingin cari tematik, topik, alfabetis, mu'jam. Jelas ya? Nah, tinggal nanti kita cari kitabnya dan kita perdalam ya. Jadi ini Al-Jami' Al-Musnad. Nah, Al-Musnad Al-Jami' ini kitab hadis yang mencakup banyak pembahasan. Al-Musnad yang diartikan musnad ini bukan kitab musnad yang tadi. Yang dimaksud di sini yang sanad-sanadnya tersambung. Jelas ya? Jadi bukan yang saya sebutkan kategori musnad tadi, bukan. Yang dimaksud di sini musnadnya dari kata asnada yusnidu, ya, fa musnidun wa dzaka musnadun, yang tersambungkan sanadnya, yang tersambungkan urutan-urutan periwayatnya. Ya kan? Al-Jami' Al-Musnad, kitab ini berisi panduan kehidupan yang luas, 97 pembahasan yang tersambungkan orang-orang yang meriwayatkannya, ya, as-sahih, secara sahih. Jadi diteliti. Kalau orang-orang bermasalah yang meriwayatkan, nah, maka hadisnya nggak diterima oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan nanti ada kisah yang sangat populer kan? Pernah dengar ya kisahnya? Imam Al-Bukhari mau ngambil hadis, disebutkan satu tempat, udah jauh-jauh berangkat ke situ, ya ternyata orangnya sedang bermain dengan hewan, ya. Ada yang menyebutkan ayam, menyebutkan keledai gitu kan. Jadi dia mempermainkan kayak mau ngasih makanan, gitu kan? Nah, udah datang hewannya ternyata nggak dikasih makan. Maka beliau balik lagi. Ya, padahal hadis yang mungkin diterima boleh jadi benar. Tapi saking ketatnya kualifikasi penulisan hadis sampai ikhtiram, tingkat penghormatan kepada hadisnya tinggi, sehingga nanti tidak ada celah, bahkan tuduhan dari orang, pantas begitu hadisnya diriwayatkan oleh orang yang suka main-main, kan, orang penipu misalnya. Maka ini oleh beliau dihindari. Ya, sampai ditanya oleh orang pada saat itu, kenapa Syekh hendak kembali lagi? Kata Imam Al-Bukhari, dia pada hewan saja bisa berdosa, apalagi pada hadis Nabi, katanya. Ya, padahal hadisnya belum tentu salah kan? Nah, tapi untuk kehati-hatian dalam menghormati hadis dan menjaga hadis supaya tidak ada fitnah terhadap hadis, maka ketat beliau kemudian terapkan. Karena itu beliau melekatkan di sini Al-Musnad As-Sahih, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya kan? Jadi semua orang-orang yang dilacak oleh beliau, ya, orang-orangnya siapakah dan sebagainya, nanti kita bisa melihat misalnya di kitab-kitab hadis terkait jarh wa ta'dil. Ya, siapa yang pernah tahu nama kitabnya misalnya apa? Mizanul I'tidal misalnya kan, pernah dengar kitab itu? Nah, nanti kita akan cek ya satu-satu. Nanti ada yang karya misalnya Imam Ad-Dhahabi, ya. Nanti ada kitab Jarh wa Ta'dil tentang orang-orang yang ini menarik di ilmu hadis tuh ketat sekali. Disebutkan si fulan, kita bisa tahu si fulan ini orangnya kayak gimana. Ya, bahkan nanti ada kitab lebih luas lagi, bukan di bidang hadis tapi di bidang umum. Namanya nanti Ahbarul Adhkiya misalnya. Ya, kisah seputar orang-orang pintar itu disebutkan tuh, ya, dari kalangan manusia sampai hewan. Ya, nanti ada lagi Ahbarul Ahmaq, info seputar orang-orang bodoh gitu. Itu disebutkan juga di Islam tuh komplit gitu. Jadi nggak ada yang fiktif sifatnya. Termasuk para perawi hadis, kalau nanti teman-teman lihat ini kualitas ya. Saya misalnya bacakan satu hadis begini. Al-Imam Al-Bukhari kan nggak berjumpa dengan Nabi ya.
Ya, kita kan biasa ngaji Quran. Itu ada yang spesifik, ada kitab juga di sini nanti tentang Fadailul Quran. Jadi keutamaan Al-Quran. Nanti ada Imam Al-Bukhari menerima hadis dari misalnya Hajjaj bin Minhal, ya Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disebut dengan sanad. Nah, ini setiap orangnya itu dicari. Jadi celak sedikit aja belum tentu diterima hadisnya. Misalnya Hajjaj bin Minhal itu siapa? Ya, ada celaknya enggak? Kalau dia pernah iseng-iseng atau pernah bicara yang enggak tepat atau ngarang-ngarang banyak cerita sehingga enggak bisa dibedakan mana hadis, mana ceritanya, maka dihukumi nanti hadisnya berbeda, bisa disebut matruk. Ya, kalau dia pernah punya celak, misalnya punya aib, ya, berbuat sesuatu yang tak pantas atau pernah minum yang haram, walaupun kembali lagi itu nanti mungkar statusnya. Apalagi yang ngarang-ngarang misalnya kan, sehingga nanti definisi ilmu hadis dalam kitab-kitab hadis tentang hadis sahih sangat ketat. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syuzudin wala illatin qadihatin. Ya, pernah dengar itu? Ya, hadis sahih mattasala isnaduhu yang bersambung semua sanadnya, ya, anil adlid dhabiti dari orang yang kualifikasinya satu adil. Ya, kemudian dhabit, adil sudah dipahami, ya, keagamaannya bagus gitu kan. Kemudian dhabit kuat hafalan. Jadi kalau nah itu turun statusnya. Nanti dari sahih jadi hasan. Ya, kemudian kemarin koma sekarang titik. Nah, itu juga bisa turun statusnya. Ya, jadi kalau hafalannya harus lancar, enggak nah itu dhabitnya berkurang. Ya, anil adl dhabiti terus, ya, min ghairi syudzudin wala illatin qadihah, ya, tanpa ada celak-celak yang melekat pada kepribadiannya ataupun celak-celak umum yang dianggap itu sebagai celak yang buruk gitu. Nah, itu saking terhormatnya hadis sehingga orang-orang yang meriwayatkan pun harus terhormat. Kemudian diteruskan lagi, ini isinya mukhtasar, jadi singkat. Ya, jadi nggak ada syarah dari beliau, singkat aja. Ya, ini tentang hadisnya, walaupun dijelaskan itu paling singkat saja, sehingga nanti dari sini banyak syarah. Ya, seperti yang paling populer itu ada syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya apa? Fathul Bari. Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Berapa jilid? 18 jilid. 18 jilid. Nanti kita lihat saat ngaji nanti saya ada koleksi nanti kita bisa lihat. Nah, jadi di sini karena mukhtasar itu singkat, nggak bertele-tele, karena itu pun kita nanti membahasnya akan baca. Nah, ini biasanya nanti kita akan terangkan urutannya bagaimana di Al-Bukhari itu, penguatan dalilnya sampai nanti banyak disyarah oleh para ulama. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi di dalamnya ini berisi tentang perkara-perkara kegiatan-kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegiatan Nabi itu dihimpun oleh beliau jadi 97 topik, ya, dalam kehidupan Nabi disarikan dalam kitab ini. Termasuk sunnah-sunnahnya, jadi keseharian Nabi dan sunnah-sunnahnya. Jadi ada di sini. Nah, itulah kemudian nama kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, maka untuk menyingkat, karena nggak semua orang bisa menyebut itu secara panjang, banyaknya disingkat. Ya, kayak orang Indonesia kan, ya. Ihsan, san gitu, ya. Begitu kan. Faf gitu kan. Tapi kalau kitab hadis untuk menyingkat kitab sahih. Nah, untuk memudahkan sahihnya siapa? Al-Bukhari. Ya, untuk membedakan dengan Sahih Muslim misalnya, ya. Ada kitab sahih lagi yang lain, apa contohnya? Ya, Al-Mustadrak itu kitab sahih. Mustadrak itu karya siapa? Nah, coba siapa, ayo? Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, Al-Hakim An-Naisaburi. Baik. Ayo kita masuk, ya, karena sekarang sudah kita masuk ke suasana Ramadan. Ini hari pertama kita pelajari Bismillahirrahmanirrahim, Kitabus Shaum. Ya, kitab As-Shaum. Kitab As-Shaum itu nomor 30. Ya, di urutan dari 97 topik. Ya, jadi pertama kitab Badul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi, nanti ke-30-nya kitab As-Shaum. Baik, saya pernah terangkan begini. Ada Shaum, ada Siyam. Ya, itu berbeda. Itu berbeda secara detailnya. Ya, secara detailnya. Shaum dan Siyam. Nanti saum itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang ingat surat apa? Coba ayat-ayat yang ada saumnya. Itu Siyam. Ya, saum. Coba yang ada saumnya. Cuman sekali di Quran.
Inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallimal. Coba bacakan dari ayatnya, awal ayatnya. Itu Quran surah 19 Maryam ayat 26. Coba. Fakuli washrabi. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Imma tarayinna minal bashari ahada. Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Ingat, yang pertama waku pakai kaf, yang kedua faqa pakai qaf, fakuli. Ya kan? Karena yang pertama silahkan makan dan minum dengan nyaman. Ya, tapi yang kedua pakai qaf untuk dikatakan faquli inni nadhartu lirrahmani shauma. Itu satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata shaum. Ya, adapun kata siyam nanti disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. 9 kali. Ya, termasuk nanti puasa Ramadan itu kewajibannya menggunakan kata siyam. Ya, Al-Baqarah ayat 183 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, kalau kita bicara shaum dengan siyam, maka shaum itu lebih umum sifatnya. Jadi mencakup semua jenis puasa bermakna menahan. Puasa itu kan arti dasarnya menahan, al-imsak. Jadi imsak itu asalnya menahan puasa. Ya, makanya di dalam kitab fikih disebutkan as-shaumu wal wasyamu ya al-imsak. As-shaumu wasyamu fil lughati al-imsak. Jadi yang dimaksud shaum dan siam secara bahasa itu apa? Imsak. Jadi nama lain puasa itu apa? Imsak. Jadi imsak itu apa? Puasa ya. Jadi kalau sudah imsak artinya sudah apa? Puasa. Imsak artinya apa? Puasa, bukan makan ya. Itu jadi nama lain dari shaum kan sama dengan siam, artinya apa? Imsak itu artinya apa? Nahan itu apa? Puasa gitu ya. Jadi kalau sudah imsak harus sudah puasa. Nah, jadi sekarang kalau subuhnya misalnya subuh 4.33, imsaknya jam berapa? 4.23. 4.33. Kalau 4.23 masih boleh makan. Ya. Coba 4.33 subuh. Nah, itu kan 4.33 itu subuh. Kapan kita mulai puasa? Saat adzan. Ya. Coba pas adzan. Coba dalilnya apa? Pakai dalil. Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan dan minum di malam hari, ya kan? Dari mulai maghrib itu sampai terus tibanya apa? Fajar. Fajar itu kan penanda subuh kan? Ya, kemudian ditandai dengan apa? Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau sudah tiba adzan subuh, sudah tiba fajar, berarti harus apa? Puasa. Dimulailah puasa. Tadi puasa bahasa Arabnya apa? Shaum. Terus apa lagi? Siam. Apa lagi? Imsak. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsak. Jadi kalau sudah adzan harus imsak. Jadi imsak itu waktunya kapan? Pas adzan. Jadi kalau 10 menit sebelum adzan itu masih boleh 3 piring, 2 piring, ya, 3 jus alpukat, jus buah naga, ya, naganya Hongkong, naga Cina, silakan. Nah, jadi sebetulnya kalau sebelum adzan itu masih boleh. Jadi mungkin istilahnya saja, karena di kita itu ada istilah yang sebetulnya kalau digali itu tempatnya bukan di situ gitu ya. Cuman karena adat di masyarakat sudah menyebutkan imsak 10 menit sebelum adzan ya, jadi bayangannya masih boleh makan. Jadi akhirlah kemudian ada kesimpulan kalau imsak masih boleh makan. Padahal kalau dibawa ke dalam nuansa syariatnya, kata imsak itu menunjukkan waktu awalnya puasa. Jelas ya? Nah, itu. Jadi kita bedakan antara adat dengan syariat. Ya, termasuk di istilah. Jadi ada istilah-istilah yang melekat pada syariat. Itu nggak bisa dibawa kepada adat dan nggak bisa berlaku umum. Ya, ada yang istilah syariat seperti iman, takwa. Iman takwa itu istilah Islam, istilah syariat itu. Ya, iman, kufur. Jadi nggak bisa. Misalnya di keyakinan lain, mari kita tingkatkan iman. Nah, itu udah cirinya mau masuk Islam. Ya, karena iman itu istilah syariat. Silakan temukan. Ya, cuma dalam Al-Quran kita temukan kata-kata itu. Termasuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, jadi imsak kalau adzannya jam 4.33, imsaknya jam berapa? 4.33. Jadi kalau nanti ada 4.23, kemudian ada yang bilang di masjid imsak, kalian bilang belum gitu ya. Nah, termasuk yang paling lucu gini, kalian pernah lihat nggak jadwal buka puasa itu? Ya kan? Ada kan? Yang ya, jadwal apa namanya? Jadwal imsakiyah kan? Kok jadwal imsakiyah yang adanya jadwal sholat? Ya kan? Padahal jadwal imsak itu kan apa artinya tadi? Puasa kan? Kenapa yang muncul jadwal sholat? Coba Anda lihat ya, jadwal imsakiyah yang muncul tuh
suruh kan dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan, terus kan dan seterusnya. Nah, itu juga menarik tuh ya. Nanti kita lihat lah untuk sepenuhnya. Ayo teruskan. Nah, saum itu lebih umum daripada siam. Jadi kalau disebutkan saum itu menahan secara umum, ya, termasuk mencakup kata siam. Ya, jadi kalau kita ingin bicara tentang puasa secara umum, baik itu yang ada aturan atau nggak ada aturan, yang nggak ada aturan tuh misalnya begini, saya mau saum ya saum nggak makan tapi masih minum, itu bisa disebut saum. Ya, saya saum misalnya nggak mau bicara tapi masih makan minum, ya kayak Sayyidah Maryam tadi, beliau kan masih makan minum, fakuli washrobi, jadi kan masih ada kan, fakuli washrobi, silahkan makan, silahkan minum, masih makan masih minum, tapi saumnya apa? Falan ukallimal yauma insiya, nggak bicara. Ya, jadi misalnya Ihsan ke Faiz misalnya, saya mau saum ya saum apa? Nggak bicara dulu sama kamu misalnya. Tapi itu bicara, contoh misalnya itu nanti nggak udah gitu nggak bicara lagi, ya itu saum. Jelas ya? Tapi kalau kita ingin bilang tentang ketentuan yang mengikat pada puasa itu, jadi puasanya ada syaratnya, ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan, kan? Khusus harus ditunaikan. Kalau nggak diikuti ketentuannya bisa batal atau nggak dapat pahala, kan? Maka itu istilahnya langsung spesifik disebut dengan siam. Siam, jelas ya? Nah, jadi ini kalau kita paham tentang ini, kita mengerti bagaimana dahsyatnya bahasa Al-Quran. Ya, Allah kan langsung menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan saum. Artinya puasa yang kita tunaikan itu bukan puasa biasa. Ada aturannya, ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Karena itu orang-orang yang sembarangan, Nabi menegaskan, Rabba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi nggak sedikit ada sementara orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya, karena nggak memenuhi apa tadi? Aturan, ketentuannya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari membuka kitabnya dan Kitabus Shaum tidak menyebutkan siam. Kenapa? Karena ini dalamnya akan membahas segala yang terkait dengan saum, menahan. Ya, baik nanti yang terkait dengan Ramadan ataupun nanti di luar Ramadan, ketentuan-ketentuan khusus yang boleh jadi sifatnya nanti akan umum mencakup dalam segala hal yang bermakna puasa atau menahan. Jelas sampai sini? Baik. Dan ini nanti diawali beliau biasanya dengan nama kitab. Jadi setiap topik itu kitab dulu. Masya Allah ya. Kalau kita kan kitab ada satu buku ya. Nah ini di dalam buku, dalam satu buku ada 97 kitab lagi. Nah nanti di satu kitab ada berapa bab lagi ke bawahnya. Ya. Nah ini di setiap bab ada berapa hadis. Nah itulah Sahih Al-Bukhari. Baik, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum. Ya. Kitab yang membahas tentang segala hal yang terkait dengan saum. Wa qaulillahi ta'ala. Ya, adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita sampai ke sini saya ingin terangkan dulu. Saya bacakan babnya dulu ya. Tadi Kitabus Shaum, kemudian satu bab wujubis shaumi Ramadan. Bab yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan atau siam Ramadan. Baik. Jadi tadi saya katakan pertama kitab, lalu di bawah kitab ada apa? Bab. Ya, jadi topiknya tentang saum secara umum, nanti ada subbab, bab-babnya nanti ya. Ada subkitab bab. Bab ini, bab ini, bab ini. Yang pertama dibahas adalah bab tentang dasar kewajiban puasa. Nah, ini penting sekali diketahui begini. Al-Imam Al-Bukhari itu luar biasa ya. Beliau juga faqih, lughawi juga muhaddits. Ya, dari mana taunya faqih? Salah satunya bagaimana menempatkan pembahasan dalam kitab ini dari susunan babnya dan melihat kepada dalil. Jadi kenapa yang dicantumkan pertama dari setiap ibadah itu dasar kewajiban? Ini ingin memberikan pesan bahwa semua ibadah itu diikat dengan dalil. Ya, diikat dengan dalil. Nggak boleh sembarangan orang mengerjakan ibadah, ya kan? Tanpa ada dasarnya, ada dalilnya. Sepanjang itu ibadah ya. Ya, kalau bukan ibadah, perkaranya umum kan mubah. Ya, masih ingat di kaidah usul fikih? Al-aslu fil asya'i lil ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimnya. Jadi kalau urusan-urusan umum di luar ibadah ya, itu boleh sampai datang larangannya. Ya, jadi kalau urusan duniawi umum itu yang dicari larangan. Ya, makan semua boleh kecuali yang dilarang gitu. Yang dilarang nggak boleh, kan yang dilarang sedikit. Semua boleh silakan makan. Tinggal cari ada nggak larangannya. Ya, ayam larangannya ada nggak? Nggak ada. Berarti boleh kan makan daging ayam? Boleh, kecuali yang dilarang. Nah, misal jelas kita lihat nih ada babi, ada macam-macam dilarang, nah, itu yang nggak boleh. Nanti ujiannya banyak, ada ujian keimanan, ada penerangan tentang kesehatan, macam-macam. Dikerjakan dulu oleh kita perintah itu, kemudian baru datang hikmah kepada kita. Jelas ya? Nah, sebaliknya, kalau kita terkait masalah ibadah, maka yang dicari apanya?
Perintahnya, dalilnya bukan larangannya. Al aslu fil ibadati haramun hatta yadulla dalilu ala amriha. Jadi asal dari ibadah itu nggak boleh dilakukan kecuali apa? Ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau masalah ibadah jangan cari larangannya. Kebalik nanti. Ya. Saya mau tanya gini. Boleh sholat subuh itu berapa rakaat? Boleh nggak 3? Kan nggak ada larangannya. Coba lihat. Nah itu dia. Jadi yang dicari perintahnya. Kan perintahnya 2. Jadi kalau kita cari larangan nggak akan ketemu. Ya, saya mau puasa Ramadan misalnya kan. Sampai puasanya selang-seling, ya kan? Sekarang puasa besok tidak gitu, mengikuti rumus puasa Daud gitu kan? Boleh nggak? Nggak boleh, kan nggak ada larangannya. Ya, karena yang dicari apa? Perintahnya. Paham sekarang ya? Paham. Nah demikianlah Al-Imam Al-Bukhari memberikan gambaran kepada kita sepanjang terkait dengan ibadah. Ingat ya, rumusnya ibadah. Jadi kalau bukan terkait dengan ibadah, itu sifatnya bukan dicari apanya? Bukan perintah, tapi apa? Larangannya. Jelas sampai sini? Baik. Nanti ini penting untuk dikaji. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan fikih, nanti kita akan belajar ya. Masalah-masalah fikih, turunan-turunan fikih, qawaid fikihnya, sampai nanti memadukan antara persoalan urf, ya adat dengan tradisi dengan syariat. Ya nanti ini muncul istilah yang sensitif, kita mesti tahu itu. Ya khususnya masalah sunnah, bid'ah. Nanti kadang-kadang orang jadi salah paham juga. Ya apa yang disebut dengan ibadah, yang kemudian ada 4 pokok ke bawahnya itu, ya. Ada dalil, ada contoh, ada dalil contohnya sementara, ada dalil contohnya samar atau bahkan nggak ada gitu kan. Ada yang dalilnya kelihatan samar, apalagi contohnya. Nah itu semua masih dalam konteks yang dibenarkan sebagai hal yang boleh diikuti dalam konteks ibadah. Nanti contohnya banyak. Ya seperti sholat, dalil dengan contohnya ada. Ya, kan? Kemudian kunut, dalil contohnya sementara. Kemudian ada dalilnya contohnya misalnya samar atau tidak langsung. Apa diantaranya misalnya? Zakat misalnya, zakat fitri. Zakat fitri kan contohnya apa? Contohnya pakai gandum, pakai kurma kan? Nggak ada contoh pakai beras kan? Berarti dalilnya ada, tapi contohnya kan spesifik kan? Menggunakan kurma atau gandum. Sedangkan menggunakan beras itu nggak ada dalilnya. Samar bahkan, nggak ada contohnya. Ya, bukan nggak ada dalil, nggak ada contohnya. Samar. Maka digunakanlah metode kias di sini, analogi. Ya, dipahami bahwa kurma dengan gandum itu bukan kepada jenisnya, tapi kepada pokoknya sebagai makanan pokok. Karena sama-sama makanan pokok, ya maka boleh zakat menggunakan beras karena beras bahan makan pokok untuk menjadi nasi. Jelas ya? Nah, nanti yang terakhir, wah ini lebih rumit lagi nih. Ya, seperti makan daging bab misalnya. Nah, itu kan daging bab itu Nabi cuma diam, ya kan? Nggak memberikan misalnya nerangkan boleh dimakan, tidak dimakan tuh. Dalilnya kan nggak spesifik, kan? Contohnya juga Nabi nggak praktekkan tuh. Ya kan? Tapi menjadi boleh hukumnya. Nah, itu nanti takrir namanya. Karena waktu Khalid itu bertanya, Khalid bin Walid, ya kan, menghidangkan kepada Nabi SAW, Nabi nggak makan, kan? Tapi ketika mereka makan, Khalid makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu pertanda persetujuan. Ya, diamnya Nabi pertanda apa? Persetujuan. Itu takrir namanya. Takrir. Jadi, walaupun beliau tidak mengatakan iya boleh atau tidak melarang. Jadi, melarang tidak, membolehkan juga tidak, makan juga tidak. Kan rumit tuh. Tapi ketika sahabatnya makan, tidak melarang. Jelasnya ini menunjukkan boleh. Pertanyaannya kenapa Nabi nggak makan? Karena nggak selera. Gitu ya. Nah itu harus sampai ke sana. Ya. Tapi kenapa Khalid makan itu? Kan ada kambing. Karena Khalid itu panglima lapangan. Nggak semua di lapangan ketika ada operasi militer misalnya. Sedang perang ada militer, tiba-tiba ada kambing guling gitu kan. Misalnya kambing push up. Ini kan nggak semuanya. Ada seperti itu. Ayam bakar ya macam-macam. Mungkin ada kayak bab tadi. Atau nanti hewan yang lain. Kalau nggak tahu hukum bisa kelaparan gitu. Nah itu harus sampai ke situ pemaknaan kita. Kalau enggak nanti bisa salah. Semua yang enggak ada contohnya dari Nabi bid'ah. Nah itu kurang baca biasanya. Karena nanti di semua yang dari Nabi itu enggak semuanya ada contoh. Boleh jadi Nabi tidak mempraktekkan karena mungkin tadi ya. Nah, bagi Nabi itu tidak biasa dilakukan walaupun misalnya boleh dan sebagainya. Jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bab wujubi shaumi Ramadan. Bab yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ini menandakan bahwa semua terkait ibadah, apalagi puasa Ramadan pun mesti ada dalil. Apa dalil yang mewajibkannya sampai itu harus kita lakukan? Maka yang pertama, ini adalah tartib dari beliau, urutan ya tertibnya dari Al-Qur'annya dulu. Ini biasa di Al-Bukhari. Jadi Al-Qur'an dulu ayatnya apa, baru kemudian hadisnya diperinci. Makanya tadi saya katakan beliau seorang faqih, tahu juga ya lugawi juga karena bisa menempatkan bahasa dengan baik gitu. Wa qaulillahi ta'ala. Dan yang terkait dengan bab kewajiban itu ya adalah firman Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Jadi ini qaulinya bisa badal dari wujub, ya, wa-nya nanti ataf, ya. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab yang menerangkan kewajiban tentang puasa Ramadan. Apa yang kewajiban dalilnya itu? Wa qaulillahi ta'ala, ya. Kenapa tidak mengatakan wa qaulu, ya kan? Nah, kalau qaulu nanti dibuka menjadi bab baru. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala gitu kan, itu baru kan. Tapi ketika menggunakan i wa qaulillah, nah ini adapun firman Allah yang terkait dengan kewajiban menunaikan puasa itu ya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di Al-Baqarah ayat 183. Jadi ini bagian pertama Al-Imam Al-Bukhari mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap ibadah tuntunan syariat mesti berpatokan kepada apa? Dalil. Dan pokok dalil pertama, walaupun beliau ahli hadis, pengumpul hadis, maka adab dipelihara. Tetap didahulukan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran pokoknya dan fungsi Rasulullah SAW adalah sebagai penjelas ya Al-Quran. Setelah itu baru dibacakan hadisnya. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya, haddatsana qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhah ibn Ubaidillah anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a. Kemudian faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Faqala sallallahu alaihi wasallam syahr ramadhana illa an tatawwa'a syai'a. Kemudian faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara'i al-islami qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Baik. Saya bacakan dulu artinya ya, nanti baru kita bahas kemudian pemaknaannya. Saya langsung ambil ke sanad yang paling akhir atau saya jelaskan dulu susunan rawinya ya, sehingga tahu kita sampai ke Nabi. Imam Al-Bukhari menerima dari Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id menerima dari Ismail bin Ja'far, Ismail bin Ja'far menerima dari Abi Suhail, dari bapaknya dari Talhah bin Ubaidillah. Nah, beliau menjelaskan, menerangkan bahwa anna Arabiyan, seorang Arab Badui, nanti saya terangkan ya. Seorang Arab Badui ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ra'si, dengan rambut yang sudah acak-acakan. Tha'ir ra'si itu bisa beruban, ya bisa rambut yang acak-acakan, enggak tertata rapi. Ya, jadi orang Badui datang mungkin kena badai, kena apa kan, pasir dan jalan sehingga tampilannya tidak terlalu rapi. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah, apa yang difardukan, diwajibkan oleh Allah kepadaku dari salat itu. Faqala, maka Nabi SAW kemudian menjawab, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a, ya, yaitu cukup salat yang 5 waktu saja. Yang fardu itu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali engkau mau nambah mengerjakan yang sunnahnya sebagai tambahan. Kemudian faqala akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakah, ya, alayya minas siyam, sampaikan kepadaku, tunjukkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari jenis puasa. Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah SAW, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'a, ya, yang pokok itu cuma Ramadan saja, kecuali engkau mau tambah dengan yang sunnahnya. Kemudian akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah, ya, sampaikan, infokan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari zakat. Nah, Nabi sudah bisa baca nih. Tadi nanya salat, tadi nanya puasa kan, siam. Sekarang zakat. Nanti nanya yang lain lagi pasti nih, yang pokok yang lain. Maka Nabi menyampaikan keseluruhannya secara sekaligus supaya nggak ditanya lagi sama orang ini. Ya, maka dijawab oleh Nabi. Faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarai al-Islam. Maka Nabi menjelaskan kepada orang ini, Arab Badui tadi, ya, tentang syariat-syariat Islam yang pokok. Kemudian dia berkata, qala walladzi akramaka, demi Allah yang telah memuliakan engkau ya Rasulullah, la atatawwa'u syai'a wa la anqusu mimma faradallahu 'alaiha syai'a. Saya akan komitmen mengerjakan yang pokok saja. Ya, saya enggak bisa nambah dengan yang sunnah, tapi saya pun enggak akan kurangi yang pokok. Jadi saya komitmen bisanya yang pokok saja. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun memberikan komentarnya setelah orang itu mengatakan kalimatnya, aflaha in sadaqa aw dakhala jannah in sadaqa. Kalau dia benar komitmen, dia bahagia dan masuk surga. Nah, apa makna hadis ini dan apa yang terkait dengan puasa? Karena kita baru bacakan terjemahannya.
Jadi maknanya bagaimana, kaitan dengan puasa apa, itu insya Allah kita akan teruskan lagi esok hari. Jadi ini dulu yang kita bacakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian untuk sementara kajian pokok kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali dalam keadaan yang baik bila Allah mengizinkan. Semoga Allah menerima apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.